Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hari ini kita akan membahas satu tema tentang ketakwaan dan kaitannya dengan akhlakul karimah ya. Ini hadis ke-18 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah yang kita bahas ya secara bersambung insya Allah. Maka kalau kita lihat hadis ini sendiri betul-betul menggambarkan perintah Allah dan Rasul-Nya tentang menjaga ketakwaan dalam keseharian kita ya. Ditambah lagi dulu Rasulullah SAW sendiri memang mengatakan, aku diutus untuk lebih menyempurnakan akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Hadis ke-18 ini sendiri dari ya Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma ya. Jadinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menyampaikan pesan Rasul, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah, taatlah kepada Allah, takutlah kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan sayyi'ah yang buruk dengan perbuatan baik. Ini kalau bacanya salah jadi salah arti ya. Jadi seolah-olah suruh ngikutin perbuatan buruk. Padahal tidak, yang dimaksud adalah kalau kita baru saja mengerjakan perbuatan buruk, maka segera hapus dengan mengerjakan perbuatan baik langsung. Begitu sadar itu salah, tebus langsung. Menebusnya dengan apa? Maka menebusnya itu banyak sekali caranya ya. Menebusnya dengan sodakoh, menebusnya dengan istighfar, menebusnya dengan taubat, menebusnya dengan akhlakul karimah. Wa'at bi'isayyi'atal hasanah. Pokoknya perbuatan hasanah, perbuatan baik yang apa saja itu fungsinya untuk menghapus dosa. Ya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang terindah. Ya, jadi kalau kita mengatakan akhlak yang terindah itu akhlak yang seperti apa ya? Pokoknya akhlak yang diakui di dalam syariat Islam. Kan boleh jadi ya kalau dalam pandangan masyarakat ada sesuatu itu baik dan buruk. Tapi ternyata nggak bersesuaian dengan syariat, maka apa yang dipandang baik oleh manusia ketika dipandang buruk oleh Allah, ya nggak jadi itu baik. Tapi sebaliknya, kalau manusia bilang buruk dan Allah mengatakan baik, itulah akhlak yang mulia ya. Jadi hadis ini riwayat Tirmizi, bahkan disebutkan hadis hasan. Bahkan dalam beberapa kitab hadis dikatakan hadis hasan sahih. Sudah hasan sahih gitu ya. Jadi ini menggambarkan betapa Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Dzar dan Mu'az. Keduanya ini utusan ya. Utusan Rasulullah SAW untuk berdakwah di Yaman ya. Jadi memang keduanya utusan Rasul untuk menjadi dai ke negara Yaman yang waktu itu pada masuk Islam berbondong-bondong ya. Jadinya di sana itu banyak yang masuk Islam ketika itu. Nah, oleh karena itu penting buat kita untuk apa? Ya, untuk pada akhirnya meyakini pesan Rasulullah ini ya memang pesan yang abadi, bukan hanya berlaku dulu ya kepada dua orang sahabat ini. Tapi memang pesan ini ya sampai akhir zaman, dan kita sebagai orang-orang yang ya menjadi kepala keluarga, menjadi ibu rumah tangga, ya sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang guru, ya sebagai seseorang yang aulia il umur, yang bertanggung jawab ya terhadap pendidikan generasi yang ada saat ini, maka penting juga buat kita untuk apa ya? Untuk benar-benar menyampaikan pesan Rasulullah ini ya. Pesan Rasul ini memang diabadikan sampai akhir zaman. Bahwasanya ketakwaan itu menjadi satu kewajiban, dan takwa itu sendiri memang ya, yang disebut takwa adalah taat, yang disebut takwa adalah takut ya. Takut dan taat jadi satu. Dan itu perintah di setiap saat, kepada siapa saja, bersama siapa saja, dalam kondisi apapun juga kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita lihat slide berikutnya. Di sini juga ya kita bisa lihat betapa Rasulullah SAW memperhatikan ya kebutuhan umat, dan juga ketika diutus Abu Dzar dan
Kita lihat Mu'adz bin Jabal ya. Itu diutusnya ke satu tempat, bahkan Rasul udah wanti-wanti. Imam Ahmad pernah mengatakan, meriwayatkan dalam satu riwayat ya Rasulullah, ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu perbuatan yang kalau aku kerjakan pasti aku akan masuk ke dalam surga gitu ya. Ini luar biasa. Jadinya kalau kita lihat para sahabat ini benar-benar orang-orang yang selalu penasaran ya tentang apa resep-resep masuk surga. Kalau bisa resep-resep masuk surga itu dikantongi semuanya. Ya, jadi memang bertanyanya itu semua sahabat bertanyanya seperti itu. Dan kalau kita lihat jawaban Rasulullah SAW berbeda-beda antara jawaban terhadap satu orang dengan yang lain walaupun pertanyaannya sama. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa berbeda? Pertanyaan yang sama dijawab dengan jawaban yang berbeda-beda karena tergantung yang bertanya ya. Jadi tergantung siapa yang bertanya. Kalau kita mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin, idza amaltuhu dukhiltul jannah. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku, tunjukkan kepadaku satu amalan yang kalau aku amalkan akan memasukkan aku ke dalam surga. Maka untuk orang yang pemarah, Rasul akan mengatakan la taghdab. Buat kamu jangan marah. Untuk orang lain yang memang sudah nggak pemarah dan lembut, maka Rasul mengatakan sholatu ala waktiha. Buat kamu sholat tepat waktu. Untuk orang lain lagi, untuk yang penakut, Rasul akan mengatakan buat kamu, amalan yang paling afdol adalah jihad fisabilillah. Untuk orang lain lagi yang sudah pemberani, jagoan, suka perang, tapi hubungannya nggak bagus sama orang tuanya, maka Rasul mengatakan, buat kamu jangan jihad. Pulang. Kenapa? Bergaulah dengan orang tua kamu dengan birrul walidain, dengan cara terbaik. Karena khawatir kalau nggak birrul walidain, dia pergi perang dan terbunuh. Nanti takutnya nggak jadi syahid, takutnya sangit gitu ya. Jadi memang penting sekali untuk memperbaiki semuanya. Menandakan ketika disebutkan ketakwaan itu, ittaqillah haitsuma kunta, takutlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, dan takwa itu mengerjakan semua perintah, menjauhi semua larangan di mana saja. Dan yang mendukung ketakwaan terjadi adalah wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti satu perbuatan buruk dengan kebaikan. Maksudnya kalau ngerjain satu keburukan, kita sadar langsung ikuti dengan kebaikan. Maka Rasul pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat, jika kamu melakukan keburukan, lakukan segera kebaikan, karena kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kali pahala, 10 kali lipat. Sedangkan kalau satu keburukan catatannya cuma satu dosa. Satu kebaikan catatannya 10 pahala. Seharusnya secara logika seorang muslim, seorang mukmin, laki dan perempuan, kalau sampai masuk neraka itu kelewatan, berarti dia nggak pernah mengerjakan kebaikan. Kenapa? Karena amal baik itu dilipat gandakan 10 pahalanya. Amal buruk dosanya cuma 1, nggak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan menandakan Rahman dan Rahimnya Allah ya. Ya, kemudian sahabat tadi juga bertanya, terus apakah kalimat la ilaha illallah itu termasuk kebaikan? Maka kata Rasulullah SAW, itu min afdalul hasanat. Itu kebaikan yang paling afdal, yang paling tinggi, a'lal hasanat ya. Jadinya jangan pernah meremehkan zikir. Walaupun mungkin kata orang cuma la ilaha illallah, itu bukan cuma. La ilaha illallah itu kalimat tertinggi ya, derajatnya memberatkan timbangan amal soleh ya. Sedangkan kaitannya tadi kita disebut takwa, taat. Kaitannya dengan akhlak apa? Ya, sampai wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaullah ya dengan manusia itu dengan akhlak terbaik. Bergaul terhadap sesama manusia dengan akhlak terbaik. Kita lihat ternyata wa khaliqin nasa, bergaul sama-sama manusia. Kita nih manusia. Jadi kalau manusia bergaulnya dengan sesama manusia. Jangan sampai manusia bergaulnya dengan lelembut gitu ya, makhluk halus, naudzubillah. Atau manusia ada yang nggak mau bergaul kepada sesama manusia, hubungan sosialnya buruk. Kenapa? Karena mungkin orang yang nggak pede, penakut, pengecut, bergaulnya sama hewan. Nah ini hubungan sosial yang tidak sehat. Karena diperintahkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Interaksilah dengan manusia dengan akhlak terbaik ya. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya ya. Jadi yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini hadis riwayat Tirmizi, sama hadisnya juga hasan sahih seperti yang tadi ittaqillah ya. Maka penting buat kita ya ketika Rasulullah SAW mempersyaratkan akhlak bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat ya, dan menafikan kesempurnaan iman
sampai dianggap tidak beriman, dinafikan, dianggap nggak sempurna imannya ya. Bagi siapa? Nah, bagi orang-orang yang tidak berakhlak. Tadi jadi kalau disebut tidak berakhlak ya nggak ada iman buat orang yang tidak berakhlak gitu ya. Tidak ada keimanan bagi yang tidak ada akhlaknya ya. Jadinya sampai disebut la imana liman la amanatalah. Tidak disebut beriman bagi orang yang enggak amanah gitu ya. Jadi bicara tentang amanah juga termasuk salah satu akhlak, bahkan akhlak nubuwah yang harusnya kita pelihara ya. Jadinya seseorang itu dianggap sempurna keimanannya kalau dia berakhlak. Dan banyak sekali hadis-hadis ya, hadis-hadis yang memang menggambarkan la yu'min, la yu'min, la yu'min sampai Rasulullah SAW pernah bersumpah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman, tidak dianggap sempurna keimanan seseorang di antara kalian. Man bata syabi'an wa jarahu ja'i wa huwa ya'lam. Untuk orang yang bisa tidur pula setengah hari, sedangkan tetangganya kelaparan. Tidur pula setengah hari sedangkan tetangga kelaparan dan dia tahu tetangganya kelaparan. Ini tidak dianggap sempurna keimanannya ya. Menandakan memang satu hal yang sangat berkaitan antara akhlak sosial kita, hubungan sosial kita dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini garis lurus gitu ya. Jadinya memang berbandingnya bukan terbalik, tapinya berbanding sejajar. Kalau memang beriman konsekuensinya akhlaknya mulia. Kalau memang beriman maka dia peduli terhadap tetangganya. Kalau memang beriman dia akan memuliakan para tamunya. Ya, sampai disebutkan banyak sekali hadis yang mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Selalu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat dikaitkannya dengan hubungan sosial. Fal yukrim jarahu, muliakanlah tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat fal yukrim dhaifahu, muliakanlah tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Dan orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat maka ucapkanlah kata-kata baik. Atau kalau ternyata nggak bisa dapat pahala karena orangnya nggak bisa ngomong yang baik, maka diamlah. Auliyasmut. Maka kalau nggak bisa dapat pahala maka jangan buat dosa. Ya, jadi itu udah pilihan terakhir. Tapi antara mau punya dosa atau mau punya pahala, tentunya orang milih punya pahala ya. Jadinya kita diperintahkannya untuk berlomba-lomba sari'u sabiqu musabaqah fastabiqul khairat ya. Ya, jadi kita lihat lagi ternyata ketika disebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Nah, kita sampai kepada isi kandungan hadis. Isi kandungan hadisnya tentang tugas manusia sebagai khalifatullah fil ard ya. Khalifatullah fil ard. Ini tugasnya apa? Mentaati seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Inilah yang kita kenal dengan istilah takwa. Ketika disebutkan ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Takwa itu mentaati seluruh perintah, menjauhi seluruh larangan ya. Terus pesan abadi ini tadi sudah kita jelaskan sedikit bahwasanya memang menjadi kewajiban untuk para pendidik menyampaikannya kepada anak didiknya, dari untuk orang tua kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya ya, bagi auliail umur, para guru ya, kemudian sesepuh semuanya harus berpesan masalah ketakwaan. Kenapa? Karena yang bisa menyelamatkan seseorang itu hanyalah ketakwaannya. Ya, kita lihat slide berikutnya, takwa itu adalah jalan keselamatan. Ya, takwa merupakan sumber dari semua kebaikan. Jadi kalau kita ada yang mengatakan apa sih sumber kebaikan dan juga jalan keselamatan, ya takwa, taat aja kepada Allah. Ya, oleh karena itu dalam ayat lain disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Karena ada yang bertakwa kepada Allah dengan setengah-setengah, nggak sebenar-benar takwa, nggak 100%. Dia hanya akan taat pada perkara yang dia suka. Dia hanya akan taat pada perkara yang memang tidak mengganggu kesukaannya ataupun hobinya. Tapi kalau perkaranya mengganggu hobinya maka dia tidak akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kok ya orang beriman dihimbau untuk ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau mau taat sama Allah sebenar-benar takwa, jangan main-main. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, janganlah mati kecuali dalam kondisi muslim ya. Jadi ini jalan keselamatan ya. Kemudian juga banyak sekali ayat-ayat ya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Artinya orang bertakwa disertai oleh pertolongan Allah, perlindungan Allah, kasih sayang Allah
Dan orang yang bertakwa itulah orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Kalau ada orang yang kayaknya berbuat kebaikan tapi nggak bertakwa, cuman seneng nolong orang tapi nggak sholat, nggak puasa, lanjut maksiat, suka mabok, suka wah segala macam pokoknya kemungkaran dikerjakan, mohon maaf nggak masuk kategori itu, nggak masuk yang dalam perlindungan dan penjagaan Allah. Jadi syaratnya perlindungan dan penjagaan Allah adalah dia banyak mengerjakan amal soleh dan dia bertakwa, ya artinya taat perintah dan taat larangan untuk dijauhi. Dan juga surat At-Talaq ayat 2 dan 3 ini yang saya rasa semuanya sudah pada hafal ya. Bahkan kalau ibu-ibu majelis salim ini sering mengatakan ini adalah ayat 1000 dinar ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan senantiasa memberikannya solusi dari berbagai masalah dan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Kemudian Allah juga akan berikan rahmat bagi orang-orang yang bertakwa. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Ya, jadi rahmatku itu meliputi segala sesuatu dan khususnya bagi orang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga di akhirat kita lihat orang-orang yang bertakwa itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi khusus untuk orang-orang bertakwa. Innal ladzina taqau ya. Sesungguhnya orang-orang bertakwa inda rabbihim itu akan ada di sisi Allah ya, di mana inda rabbihim jannatin tajri min tahtihal anhar. Di sisi Allah ya tinggalnya di kebun-kebun ya dan sungai-sungai. Jadi di samping sudahlah tempatnya di sisi Allah, artinya di samping aras Allah, kemudian ada kebun, ada sungai, pokoknya tempat yang nyaman ya. Dan Imam Tirmizi dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan tidaklah seorang hamba mencapai derajat muttaqin sehingga ia bisa meninggalkan apa yang sebenarnya tidak mendatangkan dosa. Karena khawatir mendatangkan dosa. Ini derajat yang udah lebih tinggi dari sekedar takwa ya. Karena kalau disebut takwa pasti kan yang ditinggalkan yang berdosa. Yang dikerjakan yang tidak berdosa ya. Tapi ternyata sampai betul-betul dia menjadi muhsinin. Gak cuman sekedar muttaqin. Itu dia meninggalkan apa-apa yang sebenarnya sih gak dosa. Tapi dia takut. Jadinya dia tinggalkan juga gitu ya. Karena takut dosa akhirnya ditinggalkan juga. Ini kekhawatiran namanya warok. Kalau sudah derajatnya warok udah pasti bertakwa. Tapi kalau nggak warok, takwanya masih mungkin setengah-setengah. Sedangkan perintahnya itu menjadi orang yang haqqa tuqatih. Ya, sebenar-benarnya takwa. Dan Hasan al-Basri mengatakan sifat takwa senantiasa melekat pada diri seorang yang bertakwa selama ia meninggalkan banyak hal yang sebenarnya halal. Tapi takut gitu ya. Banyak hal yang sebenarnya halal tapi dia khawatir jatuh ke dalam perbuatan haram ya. Jadi ternyata banyak sekali hal-hal yang dicontohkan oleh para tabi'in di masa dulu ya. Jadi masa Rasulullah jangan ditanya lagi, itu luar biasa. Seorang Umar bin Khattab saja ketika nggak kebagian salat berjamaah bersama Rasul, itu pada akhirnya menghukum dirinya kan ya. Jadinya menghukum dirinya itu dengan apa? Menginfakkan kebunnya. Pernah suatu ketika ketinggalan asar bersama Rasul. Jadinya bukan nggak sholat asar ya. Bukan kehabisan waktu asar. Hanya ketinggalan asar bersama Rasulullah SAW. Nah saat ketinggalan asar bersama Rasul ini gara-gara apa sebenarnya? Dulu kan nggak ada speaker masjid ya. Jadinya nggak kedengeran. Nggak kedengeran kalau ternyata itu azannya sudah berbunyi ya. Dan dia mengira-ngira kayaknya nih belum masuk waktu asar ya. Jadi dia ketika mengira-ngira melihat matahari, wah ini kayaknya baru masuk nih. Pulanglah dia dari kebun menuju Masjid Nabawi. Ternyata di Masjid Nabawi sudah ini ya. Ternyata di Masjid Nabawi sudah selesai Rasul baru salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah jadi ketika udah assalamualaikum, wah nyeselnya Umar bin Khattab. Sekarang kita tanya apakah dosa kalau sholat asarnya tidak berjamaah bersama Rasul? Nggak dosa, waktunya masih panjang. Tapi buat seorang Umar itu aib ya. Sehingga dia tebus dirinya ya dengan tadi sumber kelalaiannya adalah kebun. Kebunnya itu dia lagi sibuk ngitung buah-buahan yang ranum yang akan dipanen besok. Sampai akhirnya ya kalau kayak begini sudah harus di kebunnya diinfakkan, disedekahkan kepada orang lain akhirnya kebunnya. Sekunci-kuncinya dan sebuah buahnya yang sudah dihitung yang besok akan dipanen ya. Itu hukuman buat seorang Umar karena tidak sholat berjamaah asar bersama Rasul. Jadi seorang Umar bin Khattab menghukum dirinya ketika apa? Ketika tidak bisa menjadi makmum
dalam sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Ini sifat takwa yang melekat ya kepada seorang sahabat. Jangan ditanya itu sahabat, tabiin juga bagus-bagus. Seperti tadi ya Hasan Basri, kemudian juga ada Sofyan Sauri ya. Jadi memang itu gambaran betapa orang-orang yang seperti ini memang betul-betul menganggap hal yang tidak dosa sebenarnya jadi menjadi satu hal yang kayaknya nggak boleh ada di dalam dirinya. Kekurangan itu dilihat seteliti mungkin. Buat kita mungkin bukan dosa. Zaman dulu yang buat kita sekarang nggak dosa ini mungkin sudah banyak dianggap dosa oleh para sahabat dan tabiin serta tabi'in. Dan yang namanya taubat bersegera dalam melakukan kebaikan. Tadi disebutnya kan fa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau mengerjakan satu keburukan, ikuti segera dengan kebaikan untuk ngapus. Jadi ngapus ini maksudnya taubat, bersegera melakukan kebaikan adalah akhlak seorang mukmin yang bertakwa. Terkadang seorang mukmin mengalami kealpaan atau kelalaian dan terkadang ia terbuai hawa nafsu karena mukmin ini bukan malaikat, dia adalah manusia. Terbuai bisikan-bisikan syaitan sehingga ia terperosok dalam kemaksiatan dan perbuatan dosa. Karenanya termasuk bagian dari ketakwaan adalah kalau dia terperosok dalam dosa, maka dia bersegera bertaubat, beristighfar kepada Allah saat ia sadar ya. Aduh, sudah melakukan perbuatan dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala juga ya mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 135 ya. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini Masya Allah ya. Jadi surat Ali Imran ayat 135 ini hiburan luar biasa. Hiburan buat orang yang berusaha bertakwa. Kita sih kayaknya belum jadi orang bertakwa, baru berusaha belajar untuk bertakwa. Maka hiburannya adalah surat Ali Imran dari ayat 133 tuh sampai 136. Gambaran orang bertakwa yang senantiasa ingin mengejar ampunan Allah. Ya, itu sampai disebutkan di antara mereka adalah kalau mengerjakan fahisyah au zalamu anfusahum. Mungkin ada yang nanya, lah kok orang bertakwa ngerjain fahisyah? Fahisyah itu perbuatan keji. Ya, jadinya ternyata orang bertakwa bisa saja digoda syaitan. Namanya orang bukan malaikat. Digoda syaitan tiba-tiba terperosok ke dalam jurang. Ya, jurang kemaksiatan, entah mencuri, entah membunuh, entah berjudi, entah mabuk, entah zina. Tapi bedanya dengan orang nggak takwa apa? Kalau orang bertakwa langsung ingat Allah. Ya, jadinya idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum, dia menzalimi dirinya sendiri. Karena dengan sukarela mendatangkan dosa bagi dirinya. Dzakarullah, dia enggak lama-lama. Langsung ingat Allah fastaghfaru lidzunubihim, langsung istighfar. Dan bukti dia bertakwa apa? Walam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dia tidak akan berterusan dalam maksiat yang sama. Ketika dia sudah sadar, maka sudah langsung berhenti. Ya, jadi ini ciri-ciri orang bertakwa dalam surat Ali Imran ayat 135. Dan banyak ayat-ayat lain juga menjelaskan ya. Sesungguhnya orang-orang innalladzina taqaw ya. Idza massahumus syaitan. Jadi orang-orang bertakwa ini kalau ditimpa rasa was-was dari syaitan kayaknya dia ngerasa nih godaan dan bisikan syaitan itu kenceng ya. Tadzakkaru ya. Jadi mereka langsung ingat kepada Allah. Nah, mulai kalau begitu ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Ya, jadi begitu ingat biasanya langsung Allah lihatkan. Ya, perlihatkan kesalahan-kesalahannya. Ini hanya orang bertakwa. Oleh karena itu buah iman dan takwa adalah akhlak. Dan akhlak merupakan dasar tegaknya peradaban. Seorang mukmin yang bertakwa niscaya akan senantiasa berhias dengan kemuliaan, ya, kemuliaan akhlak dalam kesehariannya. Karena dia merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi dalam lintasan hati dan pikirannya ya. Jadi orang mukmin kalau memang bertakwa akhlaknya bagus. Akhlak apa? Akhlak batin dan akhlak zahir. Akhlak hati dan akhlak yang nampak di luar. Ya, jadi dari cara berpakaian, dari tutur kata, sampai ke dalam hati dia selalu menilik apa lintasan-lintasan hati dan kepalanya. Karena dia tahu, Allah tuh tahu isi lintasan hati dan kepala. Orang boleh nggak tahu. Ya, jadinya memang dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa tahu ya. Oh, yang tahu Allah jelas ya. Manusia boleh nggak tahu apa isi lintasan kepala dan hati kita, tapi Allah tahu per detik lintasannya. Makanya kenapa Rasulullah SAW selalu mengatakan kepada para sahabat, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu.
Kata para sahabat, nahnu lanastahyi minallahi haqqal haya. Kami ini memang malu kok kepada Allah dengan sebenar-benar malu gitu ya. Kata Rasulullah, belum. Karena kalau malu yang sebenar-benar malu itu malu juga terhadap lintasan-lintasan isi kepala ya. Apa yang tersirat dalam hati. Kebanyakan kita cuman malu mengerjakan maksiat yang nampak di depan orang ya. Itu belum malu yang sebenarnya. Karena kalau malu yang sebenarnya sampai lintasan apa yang terfikir tersirat itu kita juga jaga ya, jangan sampai tersirat ya kayak gitu gitu ya. Jadi memang ternyata malu kepada Allah ini butuh haqqal haya. Jadi kalau sudah malu benar-benar dengan lintasan-lintasan dan siratan-siratan, inilah orang yang bertakwa ya. Jadi akhlak dan adab yang wajib dijaga seorang mukmin ya. Ini yang lahir dari ketakwaan pasti akhlak dan adab. Maka wajib untuk seorang mukmin menjaga adabnya, akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang bertakwa, dia akan menjaga adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab terhadap orang tua, birrul walidain ya, adab terhadap anak-anak dan keturunan, terhadap anak, cucu, cicit gitu ya. Ini bentuknya tarbiyatul aulad ya. Dan adab interaksi guru dan murid ya, terhadap alam, terhadap air, yang pakai airnya nggak boros misalnya. Kemudian terhadap tumbuhan juga begitu ya. Artinya tumbuhan itu kan memang ditanam untuk dimakan ya. Jadi nggak juga kadang-kadang ada orang yang nanam bukan untuk dimakan, bukan diambil ininya manfaatnya, tapi justru contoh ya ditanam untuk meracuni, yang ditanam ganja kan bisa ya. Ya jadinya harusnya kalau ganja ini nggak ada fungsinya ya jangan ditanam lah. Ya jadi memang ini banyak sekali yang diciptakan untuk tidak dimanfaatkan, tidak ini ya digunakan banyak. Kan banyak orang yang mengatakan kalau emang haram kenapa Allah ciptakan? Justru kalau nggak ada kenapa ada larangan gitu kan. Contoh jangan makan babi, tapi babinya nggak Allah ciptakan. Percuma arti larangan. Jadi yang namanya hakikat ketakwaan itu mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Lawang yang dilarang nggak ada, yang dilarang nggak ada ya percuma adanya larangan. Padahal yang namanya surga neraka itu kaitannya erat dengan perintah dan larangan gitu ya. Makanya kenapa Allah ciptakan babi untuk nggak dimakan? Iya, itulah hakikat larangan. Hakikat ketaatan itu begitu. Ya, menghindari apa yang kita cenderung pengen nyobain gitu ya. Sama ganja katanya enak, ya jangan dimakan lah. Ya, kenapa? Karena memang bukan untuk dikonsumsi, itu untuk ujian ya. Untuk ujian apalagi naudzubillah kalau sampai misal ada yang masak pakai daun ganja, jangan ya. Nah, kemudian juga kita lihat terhadap alam, tumbuhan, hewan dan makhluk-makhluk yang lain. Islam nggak kurang-kurang ya mengajarkan kita untuk santun ya kepada tumbuhan dan kepada makhluk-makhluk yang lain. Nggak kurang-kurang dalam syariat Islam itu ya disebutkan kita harus sayang kepada kucing contohnya ya. Sampai Rasulullah SAW itu nggak pernah berhenti mengingatkan para sahabat ya. Ada beberapa kisah yang berkaitan dengan ngasih makan, ngasih minum kucing. Ada seorang wanita yang akhirnya masuk neraka karena nggak ngasih makan kucing. Ada seorang pezina yang akhirnya masuk surga karena ngasih minum kucing. Ada juga seorang pembunuh yang akhirnya masuk surga karena ngasih minum anjing. Ya itu nggak kurang-kurang ya. Kaitan antara manusia dengan hewan saja dibahas di dalam Islam ya. Nah, sampai semut pun begitu. Jangan pipis di lubang-lubang karena di lubang-lubang ada serangga-serangga, hewan-hewan kecil ya. Itu betapa syariat Islam memperhatikan sampai sekecil-kecilnya. Kemudian ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Innal mu'min la yudrik bi husnil khuluq ya darajata shaimul qaim. Seorang mukmin ya ini akan dikenal di antara semua yang tinggal di dunia dan di langit ya. Kalau yang di langit itu para malaikat kenal karena Allah yang mengenalkan. Ya jadinya itu tuh mukmin yang memang akhlaknya bagus, maka catatkanlah pahala buat mereka, pahala sederajat shaimul qaim, pahala sederajat orang yang puasa dan qiyamul lail. Yang siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Tentunya berat, biasanya orang kalau udah siangnya puasa, lemes malamnya. Dan kalau malamnya tahajud, siangnya lemes untuk puasa. Tapi ini untuk seorang mukmin ya, sesungguhnya seorang mukmin dikenal dengan kebaikan akhlaknya yang terkenal. Jadi orang-orang sudah ma'ruf deh, oh itu orang yang santun, orang yang baik gitu ya. Cukup persaksian mukmin yang lain dia santun, dia baik, adabnya bagus, akhlaknya bagus, maka itu sudah insya Allah kalau dia ikhlas mengerjakannya, insya Allah dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Ini riwayat Abu Daud dan Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani ya. Disahihkan. Kemudian kita lihat juga ini hadis terakhir.
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda innama bu'itsu liutammima salihil akhlak, atau kadang-kadang yang sering kita dengar innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku sesungguhnya diutus untuk menyempurnakan kebaikan akhlak manusia di atas muka bumi ini. Ya, jadinya penyempurnanya itu ya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sebelum Rasul diutus sudah ada yang namanya akhlak dan adab. Kadang-kadang kita nggak paham isi hadis ini sampai terkejut-kejut kalau ngelihat, ih dia kan bukan muslim ya Ustazah, kok sopan sih? Ya, dia kan bukan muslim ya, kok dermawan sih? Lah memang Rasul mengatakan saya cuma diutus untuk menyempurnakan. Ya, jadi sebelum-sebelumnya nabi-nabi dan rasul-rasul yang ada dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam itu semuanya sampai Nabi Isa alaihissalam sama ajarannya. Sama tentang adab, ya, tentang santun, tentang kasih sayang, ya. Bahkan peninggalan dari nubuwatil ula, ya. Jadinya ada satu inna mimma, ya. Sesungguhnya ada satu wasiat dari kenabian yang pertama. Itu sampai diabadikan juga dalam hadis ya Arba'in An-Nawawiyah ini. Itu satu kalimat idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu nggak tahu malu, terserah kerjakan apapun juga. Ternyata rasa malu itu yang dipupuk. Malu bukan kepada manusia saja, malu kepada Allah lebih utama. Itu peninggalan dari kenabian pertama Nabi Adam alaihissalam. Makanya kan Nabi Adam juga ditegur Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan la taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Ya, kalau didekati nanti kamu akan menjadi orang yang nadimin, menyesal. Ternyata dideketin karena bujukan setan. Ya, sesudah itu Allah hukum, ya. Kenapa? Fakasyafat anhuma sawatuhuma. Akhirnya Allah bongkar itu, Allah buka aurat keduanya. Kenapa? Karena dibilangin jangan deket-deket pohon itu, malah ngedeketin karena bujuk rayu setan. Jadinya memang ajaran pertama adalah malu. Ya, malu artinya malu kepada manusia, malu kepada Allah, malu dari mengerjakan perbuatan maksiat, malu dari mengerjakan perbuatan dosa. Kenapa? Karena pasti akan ada dampaknya, ya, dan dampak yang paling besar adalah dosa. Ya, jadi kalau perbuatan maksiat dikerjakan pasti kita dapat dosa. Jadinya Rasulullah SAW ini tinggal menyempurnakan saja ya syariat-syariat yang sudah dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Penyempurna. Berarti ya wajar ketika Allah SWT mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakumul islama dinan. Hari ini itu saat haji wada. Akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan. Al-yauma akmaltu, aku sempurnakan agamamu, ya. Wa atmamtu, jadi akmaltu dan atmamtu itu sama, sempurna juga, ya. Agamanya sempurna, ya. Kemudian atmamtu alaikum ni'mati, nikmatnya juga sempurna yang Allah turunkan untuk umat Islam ini luar biasa, kemurahan Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah luar biasa, ya. Wa raditu lakumul islama dinan, dan aku ridho Islam sebagai agama, ya, agama yang disebut di atas muka bumi ini, dan itu yang sudah dibawa sejak zaman Nabi Adam alaihissalam ya sampai terakhir Nabi Muhammad SAW baru dideklarasikan pada Nabi terakhir, ya. Jadi ini syariat yang satu sebenarnya, ya. Oleh karena itu wajar husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah husnul khuluq. Dan husnul khuluq, akhlak yang terbaik tidak akan bisa lahir dan tampak ya kecuali kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang manusia lihat dan nilai kayaknya itu baik akhlaknya, ketika dia bukan orang bertakwa, bukan orang beriman, mohon maaf tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita keindahan akhlak yang bersumber dari ketakwaan kepadanya. Dan semoga kita termasuk hamba-hambanya yang bisa menjaga keistiqomahan di zaman fitnah ini, ya. Sampai nanti kelak kita dijemput oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Ya, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah khair. Sekali lagi kepada Ustazah Erika untuk materi ilmunya Akhlakul Karimah buah dari ketakwaan. Untuk selanjutnya mungkin dilanjutkan dengan tanya jawab. Mungkin hanya 2 pertanyaan saja. Ini sudah ada 1 pertanyaan Ustazah di chat. Saya bacakan, izin ya Ustazah. Ya, silakan.
Assalamualaikum Ustazah, mau tanya Waalaikumsalam. bagaimana menghadapi teman yang suka bergosip walaupun sudah dihindari agar tidak sering bertemu karena setiap bertemu ada saja yang mau digosipkan. Walaupun sudah dinasehati tetap saja datang bergosip. Sudah menghindar tapi dia tetap datang ke kita terus. Bagaimana caranya menghadapi agar kita juga tidak kena dosa? Terima dari Mbak Nora, Ibu Nora. Silakan Iya, Ustazah. ya. Ini bicara tentang menghindar dari ini ya, teman-teman yang mengajak gosip terus gitu ya. Nah, ini penting buat kita untuk perhatikan satu lagi pesan Rasulullah SAW. Ya, sesungguhnya almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu akan dilihat, akan terpengaruh dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Hendaklah setiap kita melihat, memilih siapa yang akan dijadikan teman dekat. Ya, artinya beda dengan teman biasa. Kalau teman biasa silahkan siapa saja. Dan kita bergaul dengan siapa saja, tidak pilih-pilih, nggak boleh eksklusif. Tapi kalau disebut khalil, maka itu teman dekat, maka perhatikan ya kemana dia akan menyeret kita dan kemana dia akan mencemari agama kita. Ya, jadinya Allah Subhanahu wa taala akan melihat seseorang itu berdasarkan juga cara dia memilih teman ya. Kalau kita udah tahu ini teman-teman kita suka ngegosip ya. Kalau udah ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi cantik gitu ya, kopi darat. Emang nih banyak sekali hikmah dari pandemi Covid ya. Ternyata banyak manfaatnya juga kita di rumah ya. Karena kalau enggak kita udah nongkrong di mana-mana ya. Kadang-kadang banyak ibu-ibu yang udah hopeless. Kenapa? Karena mungkin dia jarum super, jarang di rumah, suka pergi ya. Jadinya di rumah ini merupakan siksaan gitu ya, siksaan buat dia. Nah, ketika kita merasakan saya harus keluar, maka keluarnya kemana? Itu harus jelas. Berteman dengan siapa, ngobrolin apa, itu harus jelas. Kalau ternyata yang diobrolin aib orang, ya udah nggak usah duduk dengan dia. Ingat orang-orang yang diancam neraka sakor. Masalakakum fi sakor. Kenapa kalian masuk neraka sakor? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu nggak pernah sholat. Walam nakunu ta'imul miskin. Dan kami dulu nggak pernah ngasih makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami suka duduk-duduk. Nah, duduk-duduk ngobrolin yang buruk-buruk, hati-hati ancamannya neraka sakor. Kalau kita ingat-ingat itu, wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yakin. Dan kami gak percaya tuh akan adanya hari kebangkitan, nanti dimintai pertanggungjawaban sampai datang kematian, kami gak percaya. Mungkin ada yang mengatakan, saya mau percaya ada kehidupan setelah kematian. Tapi itu SKB. Kita dianggap orang beriman, percaya, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau akhlak kita dan adab kita di dunia seperti layaknya orang yang percaya. Ya artinya tadi ya malu, jaga, dan tahu kalau Allah itu maha mendengar, maha melihat ya. Sehingga nggak bakal berkumpul dengan orang-orang yang tukang gosip, teman-teman yang suka gosip. Maka kalau udah gosip, alihkan pembicaraan, itu pertama caranya. Yang kedua, kalau mereka nggak mau beralih juga, tinggalkan saja. Ya, kita yang pindah, kita yang beralih ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustazah atas jawaban dari pertanyaannya. Karena keterbatasan waktu untuk selanjutnya, mungkin disudahkan sudah untuk pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh satu? Satu lagi. Boleh satu lagi. Langsung aja mungkin ya, biar nggak lama ya. Boleh, silahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Ya, izin Waalaikumsalam warahmatullahi bukan bertanya, wabarakatuh. mohon penjelasan Ustazah. Bagaimana apa sih bedanya antara pasrah sama ikhlas gitu. Jadi kalau Iya, kita lagi punya masalah gitu, Ustazah gimana ya bedanya? Makasih betul. Iya. Ustazah. Iya, apa bedanya pasrah, ikhlas, sabar, ridho ya? Itu satu, kayaknya itu satu redaksi semua gitu ya. Itu menurut pemahaman kita. Padahal kalau yang namanya pasrah itu nyerah. Orang pasrah itu pesimis. Orang pasrah itu beda dengan tawakal ya. Ini yang konsep kadang-kadang suka kita salah artikan. Orang pasrah itu nyerah, pesimis, kemudian nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha, itu pasrah. Sedangkan di dalam Islam pasrah yang kayak begitu itu salah. Karena kita diperintahkan untuk ikhtiar. Kalau yang namanya ikhtiar itu bergerak, sabar, ridho, ikhlas, itu dengan apa? Dengan ikhtiar. Jadi satu temannya itu ya, contoh kita sakit.
Apakah kita udah pasrah aja deh, kalau kata Allah sembuh juga nanti sembuh sendiri. Nah, ini salah ya. Itu namanya bukan tawakal, tapi tawakul. Apa bedanya tawakal dengan tawakul? Kalau tawakul itu berdiam diri, nyerah tanpa ikhtiar, dan itu dosa hukumnya. Tapi kalau tawakal, kita ikhtiar berobat, dan perintahnya wajib untuk berobat. Liku lida indawa fatadawu wala tatadawu bil haram. Setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah, itu perintah wajib hukumnya. Tapi jangan berobat dengan yang haram ya. Jadi cara berobatnya harus sesuai juga ya dengan apa yang disarankan dalam syariat. Nah, sama ini untuk masalah-masalah kita gimana? Misal naudzubillah min dzalik, ada yang suaminya KDRT suka mukulin. Udahlah, kita akan diperintahkan untuk pasrah. Siapa yang bilang kita disuruh pasrah? Kita cuma disuruh ridho. Ridho terhadap takdir Allah, maksudnya apa? Jangan gerutu, ya Allah perasaan dulu saya sudah istiqoroh, kok dapat suami yang kayak gini, apa saya salah istiqoroh, apa engkau salah milihin lah, itu kan salah dosa kita kalau kayak gitu. Istiqoroh itu jawabannya apa? Betul, ini takdirmu ke depan. Bukan betul itu kebahagiaanmu di depan, bukan. Takdirmu ke depan adalah dia. Mungkin takdirnya dia itu dengan segala ujiannya. Mungkin kalau kamu dikasih yang suami yang lain, kamu justru akan lupa berdoa kepadaku. Tapi karena suaminya suka mukulin, jadi dia doa terus kepada Allah. Makanya penting pada akhirnya ridho dulu dengan takdirnya. Kedua, boleh nggak mengelak atau balas mukul? Boleh banget ya. Siapa yang ngelarang? Dan boleh banget minta cerai, boleh segera urus perceraian, apalagi kalau sudah ancamannya adalah nyawa ya. Jadi itu yang namanya ridho dulu, kemudian ikhlas menerima takdir, kemudian apa ikhtiar untuk menyelamatkan agama dan nyawa ya. Nyawa kita, agama kita selamatkan, harta kita selamatkan, anak-anak kita selamatkan. Itu namanya maqasidus syariah yang 5 ya. Harus menjaga agama, nyawa, akal ya, harta dan keturunan ya. Itu hukumnya wajib. Jadi jangan sampai salah paham ya dengan konsep tawakal. Tawakal itu kata Rasulullah SAW, tawakal itu seperti burung yang keluar ya dari sangkarnya di pagi hari. Kira-kira burung keluar dari sangkarnya pagi hari ngapain? Apa dia main-main gitu? Enggak. Burung keluar dari sangkarnya di pagi hari itu dia lapar. Ya, jadinya yamsi humason ya. Yakdu humason ya. Wa yamsu bitonan, sampai disebutkan berpagi-pagi keluar dalam kondisi perut kosong, lapar, dan begitu sore dia pulang dalam kondisi perut kenyang. Kira-kira ngapain kalau nggak makan dan cari makan? Itu orang yang tawakalnya benar, kata Rasulullah. Maka dia seperti burung yang pergi perutnya kosong di pagi hari, pulangnya sore perutnya sudah kenyang. Menandakan itu si burung bukannya main ya keluar jalan-jalan aktualisasi diri, nggak gitu ya. Dia cari makan ya. Dan cari makannya kalau manusia kan lebih lagi diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya pasti yang halal ya, halal dan thayyibah. Jadi penting buat kita pada akhirnya untuk memahami konsep yang benar tentang ikhlas, sabar, ridho. Dia bukan pasrah tanpa usaha. Itu salah fatal. Kalau sakit ya berobat, kalau lapar ya cari makan yang halal ya. Maka kemudian kalau ada masalah cari solusi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dengan kesempurnaan ciptaannya ini dengan seluruh panca indera yang sehat, maka gunakan di jalan ketaatan ya untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Dan pesan terakhir mungkin surat At-Talaq ayat 2 dan 3 itu cukup jadi kunci. Yang bertakwa kepada Allah pasti dikasih solusi dan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita nggak ketemu-ketemu solusi dan kita nggak dikasih-kasih rezeki, boleh jadi karena kita kurang bertakwa. Allahu a'lam bishawab. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Nah, Ustazah. iya. Baik, Iya, Ki. Ya. jazakillah khair sekali lagi kepada Ustazah Erika yang sudah memberikan ilmunya untuk kita semua. Semoga ilmu yang diberikan oleh Ustazah Erika hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan Amin. sehari-hari. Amin. Amin. Dan juga mudah-mudahan kita terus diberi keistiqomahan untuk selalu hadir dalam majelis ini setiap Amin. Jumat di waktu yang sama. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Karena keterbatasan waktu, akhirnya saya pamit undur mewakili seluruh panitia dan dimohon kepada Ustazah untuk berkenan memimpin doa penutup majelis. Iya. Sekali lagi, syukran jazakallahu khairan. Baiklah, kita tutup majelis kita dengan sama-sama membaca surat Al-Asr
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Al afu minkum, mohon maaf lahir batin. Jazakumullah khairan wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Waalaikumsalam. Ya. Jazakallah khair Ustazah. Iya, jazakumullah khairan.